Selamat pagi para suster yang berbahagia pada hari ini. Karena ini adalah hari ulang tahun kongregasi Provisiat. Dan saya mengucapkan selamat pagi juga untuk semuanya. Juga terutama untuk Bapak Ibu yang membawa anak-anaknya pada hari ini. Bapak Ibu bagaikan Bunda Maria dan Bapak Yosef yang membawa anaknya Yesus ke bait Allah. Bapak Ibu pasti menginginkan yang terbaik untuk anak-anak. Disekolahkan di sekolah yang terbaik, ya. Diberikan les yang terbaik, diberi makanan yang terbaik, diberikan tempat rekreasi yang terbaik. Dan pada hari ini Bapak Ibu yang membawa anak-anaknya, Anda telah memberikan yang terbaik karena membawa kepada Allah. Allah lah yang terbaik. Apa gunanya Bapak Ibu kalau anak-anak kita berhasil, sukses, tetapi hidup imannya kacau balau? Apa gunanya punya anak, punya gelar, punya harta, tetapi tidak bermoral? Apa gunanya punya anak yang berhasil, tetapi hidupnya semaunya saja? Maka menanamkan iman pada anak-anak itu sangat perlu. Adalah baik menunjukkan anak-anak, membawa anak-anak kepada sekolah yang baik. Itu sangat amat baik. Pekerjaan yang baik itu sangat baik. Tempat rekreasi yang baik itu baik. Makanan yang baik-baik. Tetapi juga yang penting adalah membawa anak-anak kepada Tuhan. Sumber dari segala kebaikan dan mempersembahkannya kepada Tuhan seperti yang dilakukan oleh Bunda Maria pada hari ini. Dan kita lihat juga dalam Injil pada hari ini, kita mendengarkan juga ada orang-orang tertentu yang mempersembahkan dirinya untuk Tuhan. Siapa? Hana. Hana dikatakan dia tidak meninggalkan bait Allah, tetapi sungguh-sungguh hidup bagi Allah di usia senjanya. Tetapi juga ada Simeon, ya. Sungguh menarik Simeon ini, ya. Simeon ini didorong oleh Roh Kudus untuk berjumpa dengan Tuhan. Dan ada satu kidung yang sangat terkenal dari kidung Simeon yang biasa didoakan oleh para anggota hidup bakti dalam kompletorium, ya. Lagunya kurang lebih seperti ini. Sekarang Tuhan perkenankanlah hamba-Mu berpulang dalam damai sejahtera menurut sabda-Mu. Sebab aku telah melihat keselamatan-Mu. Tuhan, perkenankanlah hamba-Mu ini berpulang. Aku telah melihat Engkau. Engkau itu sudah cukup bagiku. Aku enggak mau yang lagi yang lain. Engkau saja cukup bagiku. Kita pernah mendengar namanya Santo Thomas Aquinas. Santo Thomas Aquinas adalah seorang yang cemerlang, seorang yang cerdas, seorang yang bekerja keras dan menghasilkan tulisan-tulisan yang banyak. Dan dihargai pada saya dalam gereja Katolik. Pada suatu ketika dia mendapatkan penampakan dari Tuhan Yesus. Thomas, engkau sudah bekerja untuk aku, engkau sudah menuliskan tulisan-tulisan yang banyak untuk aku. Engkau mau apa sekarang? Thomas Aquinas tidak mengatakan saya mau kuasa, saya mau kaya, saya mau terkenal, saya mau dihormati. Tidak. Tetapi apa yang dikatakan oleh Santo Thomas Aquinas? Nisi te Domine. Tidak ada yang lain Tuhan. Engkau saja cukup bagiku. Tidak ada yang lain. Tidak ada yang bisa memuaskan hatiku. Tidak ada yang bisa mendatangkan kenikmatan yang begitu besar kecuali Engkau Tuhan. Engkau saja cukup bagiku. Dan ini pula yang disampaikan oleh Santa Teresa dari Avila. Dia mengatakan solo Dios basta. Allah saja cukup bagiku. Santo Agustinus mengatakan bahwa Allah menciptakan kita bagi dirinya, bagi Allah.
dan hati kita akan terus gelisah sebelum kita beristirahat di dalam Allah. Santo Yohanes Salib menyebutkan bahwa jiwa kita itu bagaikan jurang yang dalam, yang dalamnya itu tidak terbatas. Jadi tidak ada yang bisa memenuhi hati kita ini. Kekuasaan, harta, segala kemewahan, kenikmatan, itu tidak ada yang bisa memenuhi hati kita. Kecuali yang tidak terbatas. Itulah Allah. Kalau kita mau sadari dalam hidup kita, Bapak Ibu yang sudah makan asam garam, apakah Bapak Ibu sekarang mengalami kepuasan, kenikmatan, sungguh-sungguh ada yang memuaskan? Pengkhotbah mengatakan bahwa mata tidak puas-puasnya melihat. Perut tidak ada puas-puasnya untuk makan. Tidak ada kepuasan. Hanya di dalam Allah lah kita akan mengalami kepuasan. Tuhan, perkenankan hamba-Mu ini berpulang. Aku telah melihat keselamatan-Mu. Para anggota hidup bakti adalah bagaikan Simeon, orang yang sederhana, orang yang gak neko-neko, orang yang tulus, orang yang saleh, dikatakan oleh demikian oleh Paus Fransiskus, yang hanya mau mencari Tuhan. Dan dia mengatakan bahwa Tuhan adalah sumber keselamatannya. Maka hidup seorang religius, seorang hidup bakti adalah hidup rahmat demi rahmat. Aku telah menerima rahmat, maka hidupku adalah hari demi hari, jam demi jam, detik demi detik adalah rahmat demi rahmat. Aku juga telah melihat keselamatanku, bukan ketika aku hanya berhasil, ketika aku sukses di dalam hidup dan pelayanan, tetapi aku melihat keselamatanku ketika aku jatuh, ketika aku gagal, ketika aku rapuh, ketika aku kecewa, ketika aku sedih, aku melihat keselamatan. Pada suatu ketika Santo Hieronymus berdialog dengan Tuhan. Santo Hieronymus mengatakan demikian. Tuhan, aku telah menyerahkan segala sesuatu untuk Engkau. Tubuhku, pekerjaanku, jerih payahku, aku serahkan kepada Engkau. Tetapi Tuhan mengatakan, belum Hieronymus. Apalagi Tuhan, dosa-dosamu, kelemahanmu, kegagalanmu, kejatuhanmu, serahkan kepadaku. Anggota tarekat hidup bakti, juga kita semua adalah orang-orang yang hidup rahmat demi rahmat. Mengapa? Karena kita diundang untuk mempersembahkan diri kita kepada Tuhan. Tuhan gak butuh persembahan kita. Enggak. Tuhan kurangnya apa? Enggak ada kurang Tuhan, enggak ada kurangnya sama sekali, enggak ada. Tuhan itu maha kuasa, Dia maha kaya, Dia enggak butuh apapun dari kita sesungguhnya. Tapi ketika kita mempersembahkan diri kita kepada Tuhan, apa yang kita persembahkan itu berbalik dari Allah memantul kepada kita sehingga berlimpah demi berlimpah menjadi berkat yang berlimpah-limpah bagi kita. Ketika kita mempersembahkan hidup kita sungguhnya kepada Tuhan, kelimpahan rahmat akan Tuhan berikan kepada kita. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, pada suatu ketika ada seorang hamba Tuhan namanya Dorothy Day. Dia adalah seorang yang hendak digelari kudus, seorang awam. Dia bukan suster, dia seorang ibu, mungkin dengan satu anak, saya lupa ya. Dia mengatakan demikian, dalam gereja itu ada semacam dua tingkatan ya. Satu adalah kaum awam yang melakukan 10 perintah Allah. Tingkat kedua adalah hidup bakti, para religius yang menghayati 3 nasihat Injil. Ketaatan, kemiskinan, kemurnian. Tetapi dia katakan tidak.
Para awam adalah juga orang-orang yang menghayati ketaatan, kemurnian, dan juga kemiskinan. Seperti kaum religius yang taat kepada Tuhan, taat kepada sabda Tuhan. Demikian juga para awam dipanggil untuk taat kepada Tuhan, mendengarkan suara Tuhan dan melaksanakannya. Persoalannya selama ini apa yang kita dengarkan di dalam hidup kita? TikTok, media sosial, apalagi Spotify, apalagi YouTube. Apakah itu suara Tuhan? Ya, ada suara Tuhan di situ. Ada suara Tuhan di situ. Tetapi bukanlah juga ada suara-suara yang duniawi. Suara yang menjauhkan kita dari Tuhan. Kaum awan juga dipanggil untuk mendengarkan suara Tuhan. Dan dalam dunia ini seorang teolog namanya von Urs von Balthasar mengatakan dalam dunia sekarang ini ada dua drama. Pertama adalah ego drama, kedua adalah teodrama. Ego drama, ini hidupku, jangan ganggu aku, ini urusanku, ini ideku, ini gagasanku, ini mauku, ini kehendakku, jangan ganggu aku. Aku tidak mau dengarkan siapa-siapa. Sedangkan di satu sisi ada yang namanya teodrama. Hidupku adalah melakukan kehendak Tuhan. Ideku, gagasanku adalah melakukan kehendak Tuhan. Bukan ini gagasanku, bukan ini ideku. Dan begitu kita lihat situasi saat ini, begitu orang ingin mau idenya sendiri, gagasannya sendiri yang melawan perintah-perintah Tuhan. Yang kedua adalah kemurnian. Kaum hidup bakti tidak benci dengan namanya seks. Tidak. Seksualitas adalah karunia dari Tuhan. Dan kami menghayatinya dalam konteks cinta. Cinta berarti menghendaki yang baik bagi yang lain. Demikian juga kaum awam yang tidak jauh dari namanya seks. Kalau menghayatinya dalam cinta, itu tidak ada menduakan pasangan suami istri. Tidak ada menduakan istrinya, tidak akan menduakan suaminya. Karena dia mengasihi pasangan hidupnya. Kalau sungguh-sungguh mencintai seksualitas dalam konteks mencintai untuk menghendaki yang baik, dia nggak akan memanfaatkan tubuhnya untuk mencari kesenangan lewat masturbasi, lewat onani. Tidak. Kalau orang sungguh-sungguh mencintai seksualitasnya, menghendaki yang baik, nggak akan memanfaatkan orang lain lewat seks bebas, lewat pelacuran. Kaum awam juga dipanggil untuk hidup di dalam kemurnian. Menghayati seks dalam konteks cinta. Cinta berarti menghendaki yang baik untuk yang lain. Ketaatan, kemurnian, kemiskinan. Bagi anggota hidup bakti, kemiskinan berarti mendahulukan Allah, menjadikan Allah sebagai yang utama, menjadikan Allah sebagai raja. Itu berarti ketika kita menjadikan Allah menjadi raja, kita membiarkan Tuhan itu meraja dalam hidup kita. Kalau kita tidak membiarkan Allah menjadi raja, maka akan ada raja dalam hidup kita yang lain. Apa itu? Kenikmatan duniawi, kekuasaan, narkoba, lalu seks bebas, lalu kecanduan-kecanduan judi online. Mengapa? Karena kita tidak menjadikan raja Yesus sebagai raja. Kalau kita tidak menjadikan Yesus adalah raja, kita akan adiksi, kita akan addicted, kita akan kecanduan. Karena dalam hati ini harus ada yang berkuasa. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, hari ini hari Yesus dipersembahkan di dalam bait Allah. Tuhan sebenarnya nggak butuh persembahan diri kita, dia sudah sempurna.
Dia maha kuasa, dia maha kaya, dia tidak kekurangan. Tapi ketika kita mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan, maka berkat Tuhan akan berbalik dalam hidup kita. Kita akan hidup di dalam segala kelimpahan rahmat, kelimpahan berkat. Hari ini juga hari tarekat, hari hidup bakti, hari para religius, kami merayakannya. Tetapi juga hari ini mengingatkan supaya orang tua membawa anak-anaknya kepada Tuhan. Kami ada namanya program camping rohani, itu untuk anak-anak SD, anak SMP, anak SMA. Bapak Ibu bisa bawa anak Bapak Ibu untuk ikut camping. Kami akan membantu anak Ibu untuk dibawa kepada Tuhan. Sebab ketika camping ini acaranya bulan, nanti ada pengumumannya ya. Kalau mau berminat silahkan ya, ikuti acara ini. Promosi ya promosi. Tetapi untuk kebaikan kita semua, kebaikan Bapak Ibu, kebaikan anak-anak Bapak Ibu. Sekali lagi, persembahkan hidup kita kepada Tuhan. Maka segala kelimpahan berkat, kelimpahan rahmat itu akan kita alami di dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati.